Di video kali ini, saya Putri Amanda dengan NIM 2330403051. Saya Misbah Yusri dengan NIM 2330403036. Saya Nazila Septiani dengan NIM 2330403042. Kami akan menjelaskan materi terkait dengan aset tetap tidak berwujud untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Elvina dan Ibu Atika Amon. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, saya Nazila Septiani akan menjelaskan hasil kelompok kami yang berjudul Aset Tetap Tidak Berwujud. 1. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Aset tidak berwujud memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. 2. Pengakuan awal aset tidak berwujud. Pengakuan aset tidak berwujud pada awalnya dimulai dengan penilaian kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diperoleh perusahaan. 1. Kriteria pengakuan. Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan jika manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh perusahaan dapat diukur dengan andal. 2. Biaya aset tidak berwujud. Biaya aset tidak berwujud diukur dengan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, seperti biaya pengembangan, akuisisi, dan legal. 3. Pengecualian. Aset tidak berwujud seperti goodwill umumnya tidak diakui karena manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh perusahaan tidak dapat diukur dengan andal. 3. Perolehan aset tidak berwujud. Perolehan aset tidak berwujud dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembelian, pengembangan internal, dan sumbang. 1. Pembelian. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian dari pihak lain, seperti hak cipta atau merek dagang. 2. Pengembangan internal. Aset tidak berwujud dapat dikembangkan secara internal oleh perusahaan seperti aplikasi perangkat lunak atau proses bisnis baru. 3. Sumbangan. Aset tidak berwujud dapat diterima sebagai sumbangan dari pihak lain, seperti hak cipta atau merek dagang. Baiklah, saya Putri Amanda akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pengukuran setelah perolehan aset tidak berwujud. Setelah perolehan, aset tidak berwujud diukur berdasarkan biaya perolehannya atau jika diukur dengan model biaya berdasarkan nilai wajarnya. Model biaya. Pengukuran model biaya menggunakan biaya perolehan sebagai dasar pengukurannya. Biaya perolehan meliputi semua biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tidak berwujud tersebut. Model revaluasi. Pengukuran model revaluasi menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukurannya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima jika aset tersebut dijual dalam kondisi pasar yang wajar. Yang selanjutnya yaitu pengakuan aset tidak berwujud. Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan jika manfaat ekonomi masa depan yang dapat diperoleh perusahaan dapat diukur dengan andal dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal. Kriteria pengakuan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diukur dengan andal, contohnya yaitu paten yang memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk tertentu. Selanjutnya, biaya aset yang dapat diukur dengan andal, contohnya biaya pengembangan internal untuk memperoleh lisensi perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan aset tidak berwujud. Pengungkapan aset tidak berwujud dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan keuangan tentang aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Yang pertama yaitu nature of asset. Jenis aset tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, dan hak paten. Yang kedua yaitu metode pengukuran. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur aset tidak berwujud seperti model biaya atau model revaluasi.
Yang ketiga yaitu masa manfaat. Masa manfaat yang diperkirakan untuk aset tidak berwujud seperti masa berlaku paten atau hak cipta. Yang keempat yaitu amortization, yang metode amortisasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tidak berwujud ke periode manfaatnya. Materi selanjutnya tentang penghentian pengakuan aset tak berwujud. Penghentian pengakuan aset tidak berwujud dilakukan ketika aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan atau ketika aset tersebut dijual atau dibuang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan, yang mana pada hal ini aset tidak berwujud tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan jika manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh perusahaan tidak lagi dapat diukur dengan andal atau biaya aset tersebut tidak lagi dapat diukur dengan andal. Yang kedua, dijual atau dibuang. Aset tidak berwujud dijual atau dibuang ketika perusahaan tidak lagi menggunakan aset tersebut. Yang ketiga, penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan aset tidak berwujud dilakukan dengan menghapus aset tersebut dari neraca dan mengakui rugi atau keuntungan yang terjadi pada saat penghentian pengakuan. Itu materi tentang penghentian pengakuan aset tak berwujud. Selanjutnya, penyajian aset tidak berwujud dalam akun terkait pengungkapan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud disajikan dalam neraca sebagai aset terpisah, dan akun terkait pengungkapan aset tidak berwujud disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, neraca, yaitu aset tidak berwujud disajikan sebagai aset terpisah dalam neraca. Kedua, catatan atas laporan keuangan. Akun terkait pengungkapan aset tidak berwujud disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti metode pengukuran masa manfaat dan amortisasi. Yang ketiga, laporan arus kas. Aset tidak berwujud disajikan dalam laporan arus kas jika ada transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud. Yang terakhir, laporan laba rugi, yang mana amortisasi aset tidak berwujud disajikan dalam laporan laba rugi sebagai biaya. Dengan beberapa materi yang di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa aset tidak berwujud merupakan aset penting bagi perusahaan karena dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan. Penting untuk memenuhi kriteria pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tidak berwujud untuk memastikan bahwa aset tersebut diakui dan disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.